Amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan. Tentunya saya juga mengucap syukur pada Tuhan Yesus karena ini adalah waktu yang diberikan bagi saya untuk melayani di tempat ini setelah beberapa kali di reschedule, dirubah jadwal karena memang aktivitas kami, terutama suami yang masih aktif bekerja sebagai dokter di 3 rumah sakit, sehingga memang saudara, kami banyak keterbatasan dalam hal waktu dan kesempatan. Tapi puji Tuhan, walaupun tadi agak terlambat, saya percaya jemaat di sini sudah memaafkan kami. Sudah dengan senang hati menggeser waktu ibadah, dan bahkan kami terlambat pun walaupun digeser waktunya. Puji Tuhan, saudara, tadi sudah disampaikan oleh suami bahwa memang kami punya sopir pribadi suami yang setiap hari Minggu juga mengantar kami dalam pelayanan. Dan sebenarnya ada beberapa yang biasa ikut, tapi mungkin mereka juga belum berkesempatan karena biasanya jam 9, jadi mereka ada ibadah dulu di Sambrat. Jadi kalau pagi mungkin tidak bisa disesuaikan waktunya. Dan memang ternyata kalaupun kami datang dengan teman-teman yang lain, mobil terbatas, ya. Kami punya kendaraan yang Tuhan percayakan baru beberapa bulan, itu agak besar dan tinggi ya, seperti minibus begitu. Jadi kalau mau bongkar muat penumpang enak karena tinggi. Kalau kendaraan ini memang harus dilipat kursinya dan lain-lain. Ya, segala sesuatu Tuhan atur dan kami boleh tiba dalam kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai perkenalan, sudah disampaikan nama saya tadi. Saya berasal dari Lamongan, makanya kami memang didikan dari pendeta J.O. Wetuluk, dan saya menganggap dan bahkan dianggap sebagai anak dari keluarga Tuhan ini. Dan untuk pelayanan kami membagi waktu seperti ini, Bapak Ibu. Minggu pertama suami akan mengisi undangan yang kedua. Saya yang akan meneruskan undangan yang pertama karena undangan sudah menumpuk, dan saya mendapat bagian 3 atau 4 minggu setelah suami. Jadi kita bergantian seperti itu, 1 minggu untuk suami dan selanjutnya bagian dari saya. Nah, saudara di dalam Tuhan Yesus, ini adalah pelayanan ke-138 seperti yang bisa disampaikan oleh suami saya tadi. Kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sama-sama kita akan melihat Lukas 12 di ayat yang 47 dan 48 bagian A saja. Lukas 12 ayat 47-48a, kita sama-sama akan membaca. Dalam hitungan yang ketiga, yang sudah dapat boleh katakan amin. Baik, Lukas 12 mulai ayat 47, 1, 2, 3. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. 48a. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan.
Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya beri judul renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, tergantung tidak tahu atau sudah tahu. Dari ayat ini sama-sama kita bisa melihat makna yang terkandung dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ini memang adalah sebuah penggambaran dari hubungan hamba dan Tuhan, sebagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawa kita pada dua tokoh Alkitab untuk menggambarkan bagian-bagian penting apa yang harusnya kita tahu sebagai hamba. Pertama, kita akan melihat Rasul Paulus, seorang tokoh Alkitab yang penuh semangat dalam melayani, bahkan banyak menulis kitab dalam Perjanjian Lama. Ada 3/4, kalau tidak salah 14 kitab dalam Perjanjian Baru. Saudara, di dalam Tuhan, dalam 1 Timotius 1 ayat 13, Rasul Paulus bilang begini, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi dalam bagian ini kita mengelompokkan Rasul Paulus itu sebagai orang yang tidak tahu. Yang dia lakukan yang lalu itu sesuatu yang menurut konsep pemikiran mereka atau apa yang mereka percayai ketika itu adalah sesuatu yang baik, di luar tentunya iman kekristenan, yaitu iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita tidak akan banyak belajar tentang Rasul Paulus, karena sebenarnya saya dan saudara sebagai orang Kristen, apalagi anak Tuhan, jemaat GPDI yang sejak lahir ini sudah di dalam bahagian yang dinamakan tahu tentang ajaran dan kebenaran. Tetapi kalau kita melihat, saudara, di bagian Rasul Paulus, tanpa pengetahuan, ketika dia dalam Kristus, dia mengimani Tuhan Yesus, dia di dalam 2 Korintus 12 ayat 7, di sana dia bilang begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi dalam bahagian orang yang tidak atau belum tahu, kemudian dia menjadi tahu, ada sesuatu yang harus dia hadapi ke depan, yang saya namakan adalah proses kehidupan, di mana dia akan diproses untuk menjadi orang yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Di dalam hal ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, duri dalam dagingku. Dan setiap kali dia berdoa kepada Tuhan, kalau kita baca seluruhnya di dalam 2 Korintus 12 ini, setiap kali dia berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan melepaskan duri di dalam daging ini, saudara, Tuhan selalu berkata tidak. 3 kali dia berdoa, 3 kali Tuhan berkata tidak. Jadi ada maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan seseorang yang sudah hidup di dalam Tuhan.
apalagi di dalam panggilan Tuhan. Masing-masing saya dan saudara punya duri dalam daging. Tidak memang disampaikan secara spesifik apa duri dalam daging yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Mungkin itu sakit, atau mungkin apa yang dia ceritakan sebagai intimidasi, penganiayaan, dan hal-hal lain. Tetapi segala sesuatu yang mendatangi kehidupannya ternyata ada maksud Tuhan untuk kebaikannya, agar selalu berkenan kepada Tuhan. Di sini dia bilang supaya aku tidak meninggikan diri, karena penyataan-penyataan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, saudara di dalam Tuhan, kalau kita hubungkan untuk kembali lagi kepada tema kita pada siang hari ini, kita akan melihat di dalam, masih pagi saudara, biasanya saya siang. Di dalam Yosua 20 ayat 3, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Ini berarti ada sesuatu yang disiapkan sebagai tempat perlindungan ketika pada perjanjian lama itu seseorang melakukan pembunuhan. Jadi ada sesuatu yang dia tidak sengaja, kata firman Tuhan, tidak ada niat terlebih dahulu, maka disiapkan tempat perlindungan. Jadi ada pengecualian. Ya saudara, saya ingin menggambarkan bagaimana perbedaan sebuah dosa, sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan yang disengaja dengan yang tidak disengaja. Jadi ada perbedaan untuk itu. Makanya kita akan concern tergantung tidak tahu atau sudah tahu. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus di kayu salib, di dalam ayat 23 di dalam ayat 34 bagian A Lukas 23, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi ada pengampunan. Nah, mari kita masuk ke bagian yang akan saya tekankan lebih dalam lagi. Bagaimana suatu kesalahan, suatu dosa yang diperbuat oleh orang yang sudah tahu. Jadi dalam hal ini dia berbuat ada niat atau sengaja dilakukan. Saya dan saudara banyak mengerti tentang firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki itu yang harusnya kita tidak lakukan. Tetapi kadang-kala saya dan saudara terbawa dalam keinginan-keinginan daging yang menganggap enteng tentang dosa dan pelanggaran, yang kita menganggap bahwa nanti kita diampuni. Hal-hal yang menggampangkan tentang sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan membuat kita merasa nyaman pada dosa yang kita lakukan, sehingga bisa dikategorikan dengan sengaja. Karena apa? Sudah tahu tetapi tetap melakukan. Mari kita lihat Mazmur 19 ayat 13. Kita akan bicara tentang Daud. Mazmur ini ditulis oleh Daud, tetapi saya akan bawa kita pada terjemahan firman Allah yang hidup, sementara kita perhatikan terjemahan kita masing-masing, terjemahan baru. Mazmur 19 ayat 13. Jauhkan aku dari kesalahan-kesalahan yang disengaja. Tolong aku untuk berhenti melakukannya. Dengan demikian aku akan bebas dari perasaan bersalah dan terhindar dari melakukan pelanggaran besar. Jadi sebenarnya saudara, Daud tahu persis bahwa kalau dia melakukan kesalahan yang disengaja,
itu akan mendatangkan sebuah pelanggaran besar dan akan merasakan perasaan yang bersalah yang begitu besar. Karena sudah tahu itu yang harusnya kita tidak lakukan. Nah, Daud sendiri sudah mengetahui hal ini, saudara. Bahkan dia merasa bahwa harus ada sesuatu yang membantu dia agar berhenti melakukan hal-hal yang sengaja tidak berkenan kepada Tuhan. Saya tadi malam berusaha untuk mencari, saudara. Mazmur 19 ini ditulis Daud ketika dia sudah melakukan dosa atau sebelum dia melakukan dosa yang besar, berzina dengan Batsyeba. Saya tidak tahu itu, tetapi Roh Kudus kemudian mengingatkan bahwasanya Daud ketika itu sudah seorang raja, bahwa dia sudah diurapi. Jadi saya dan saudara ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diurapi. Amin, saudara. Menerima pengurapan Roh Kudus, menjadi bahagian orang Kristen, pengikut Kristus. Seperti halnya Daud. Nah, kalau kita melihat, saudara, sengaja saya baca dalam definisi, itu artinya menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan mengerti konsekuensinya. Sementara apa yang terjadi pada Daud yang saya sudah singgung tadi, ketika Daud berzina dengan Batsyeba, dia sengaja melakukan. Dia sudah tahu itu tidak baik. Dia punya niat untuk memperistri. Bahkan dia merancangkan sebuah pembunuhan berencana kepada Uria. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa yang disengaja itu bisa dikatakan dosa yang kurang ajar. Dosa yang kita ketahui dengan baik bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kita menghidupinya, mengikutinya. Itu yang terjadi pada Daud. Bukankah ketika dia melihat Batsyeba mandi dan timbul niat untuk memperistri perempuan yang cantik itu, harusnya dia menahan diri. Tetapi akhirnya dia melakukan perbuatan yang sungguh kesalahan besar. Di dalam hukum bangsa kita, kalau ada niat itu, perencanaan itu lebih tinggi nilai hukumnya, lebih lama penghukumannya. Sama halnya dengan hukum di dalam Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang menjadi resiko bagi Daud, bahwa di dalam 2 Samuel 12 ayat 10 di sana dikatakan, oleh sebab itu, oleh sebab engkau memperistri Batsyeba dan membunuh Uria secara sengaja, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku. Ditegaskan dalam Alkitab 2 Samuel 12 ayat 10, mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Pedang, pembunuhan demi pembunuhan. Bahkan kalau kita perhatikan, saudara, pembunuhan itu berasal dari dalam lingkungan keluarga Daud sendiri.
Memang ketika Nabi Nathan datang kepada Daud menyampaikan ada pembunuhan itu, ayat 13 berkata demikian. 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Sebuah pelanggaran yang dilakukan dalam hubungan persinahan itu dirajam dengan batu. Daud terhindar dari pembunuhan atau perajaman ini. Itu pun karena kasih karunia Tuhan. Daud tidak akan mati, saudara. Disampaikan kepadanya, tetapi anak yang dikandung oleh Batseba itu mati. Itu adalah konsekuensinya. Bahkan satu pasal setelahnya di 2 Samuel 13, di situ ada perkosaan, ada pembunuhan dalam lingkungan anak-anak Daud. Daud punya istri, ada beberapa. Jadi seorang anak laki-laki dari istri yang lain memperkosa adik tirinya. Dan yang kedua, saudara, apa yang menjadi konsekuensi atau resiko ketika Daud berbuat kesalahan sengaja? Daud terus dibayang-bayangi oleh Uria. Perhatikan tadi kita sudah lihat, karena istri Uria disebut lagi dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 5, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Perhatikan saudara, Daud ini orang yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam kitab yang lain ditulis Rasul Paulus, dikatakan, diakui juga bahwa Daud itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi mari kita melihat, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu, terbawa-bawa lagi apa yang dia lakukan kepada Uria. Dalam hal yang lain engkau berkenan, tetapi ada satu dosa ini yang selalu mengikuti perjalanan hidup Daud. Yang saya katakan tadi, membayang-bayangi Daud. Ini adalah sebuah konsekuensi, saudara. Bahkan kalau kita melihat dalam Matius 1 ayat 6, di mana bahagian bahagian dari dilahirkannya Yesus Kristus, saudara. Di dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kenapa tidak cukup saja dengan memperanakan Salomo dari Batseba? Masih terbawa-bawa, bahkan setelah beberapa puluh tahun kemudian Daud sudah mati, masih tercatat dalam silsilah Tuhan Yesus. Bahwa ini juga menggambarkan bahwa Tuhan itu begitu berterus terang dalam kehidupan saya dan saudara. Dia tidak mau menutup-nutupi supaya menjadi sebuah pelajaran yang berharga dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa ada resiko, ada konsekuensi ketika engkau melakukan dosa. Apalagi dosa sengaja. Dosa yang sudah kita tahu tidak boleh kita lakukan, tetap kita lakukan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas 12 ayat 47-48a, saya akan hantar kita pada terjemahan sederhana Indonesia. Di sana dikatakan, setiap hamba yang tahu kehendak tuannya tetapi tidak mempersiapkan diri dan sengaja tidak melakukan kehendak tuannya itu,
dia akan dihukum dengan berat. Tetapi setiap hamba yang melakukan kesalahan karena tidak tahu tuannya, dia akan dihukum lebih ringan. Jadi ada perbandingan itu, saudara. Kita di bagian orang yang sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya Daud punya keinginan itu, saudara. Kalau kita melihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 13, ayat yang terakhir, ayat 14 kalau saya tidak salah, dia mau menyenangkan Tuhan. Bukankah itu juga merupakan suatu kerinduan saya dan saudara untuk menyenangkan Tuhan? Tetapi mari juga kita memperhatikan langkah-langkah kehidupan kita. Tidak kebetulan firman Tuhan disampaikan bagi saya dan saudara. Kadang-kala memang kita dengan sengaja melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun kita tahu itu tidak berkenan, kita lakukan karena keinginan daging kita lebih besar. Tetapi kembali dalam kebenaran firman Tuhan, hari ini Tuhan peringatkan kepada saya dan saudara, hati-hati engkau melangkah dalam hidupmu. Ada konsekuensi yang harus engkau terima. Dan setiap konsekuensi itu bukan kita yang mengatur, Tuhan yang mengatur. Masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Jangan samakan kalau ketika kita melihat orang itu cuman begini, ternyata cuman begini konsekuensi atau resikonya. Saya bisa kok seperti itu. Hati-hati, saudara. Jangan bermain-main dalam hidupmu mengiring Tuhan. Perhatikan dengan sungguh-sungguh langkah-langkah hidupmu. Firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Mari kita menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kita. Memang saya dan saudara tidak akan luput dengan godaan untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ingat firman Tuhan. Tuhan punya belas kasihan. Tetapi Tuhan juga punya murka. Ingat. Ada ayat Alkitab yang katakan itu, bukan? Ingat kemurahan Tuhan. Tetapi juga ingat bahwa Tuhan punya batasan dalam hidup kita. Dia bisa menghukum saya dan saudara. Mari kita hubungkan dengan Bilangan 15 ayat 28 dan lompat ayat yang ke 30. Mulai ayat 28 dahulu. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang tidak sengaja berbuat dosa, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Jadi tetap saja walaupun tidak sengaja harus dibereskan. Amin. Tetapi bahagian yang dengan sengaja, tetapi orang ayat 30, orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Puji Tuhan, saudara. Daud masih mendapat kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mengingat juga perbuatan-perbuatannya. Cuma dalam hal Uria. Jadi apa, saudara? Semua tergantung tidak tahu atau sudah tahu. Amin. Haleluya. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan,
Tuhan ini jelas ya saudara. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini keras sekali saudara. Tidak ada. Tidak ada korban. Tetapi saya bersyukur, dan kita harusnya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus mau datang juga untuk menjadi korban atas dosa yang tidak disengaja dan dosa yang disengaja. Tuhan datang untuk mengampuni dosa kita. Disengaja, tidak disengaja Tuhan datang mengampuni, tetapi kita harus ingat bahwa ada konsekuensi, ada resiko yang harus kita terima. Jadi harus berhati-hati. Rasul Paulus saja yang melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan dia harus hidup dalam duri, dalam daging, di dalam kehidupannya, untuk terus memproses dia agar selalu mencari perkenanan Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ingat, ada konsekuensi. Kita harus ingat Daud, orang yang berkenan kepada Tuhan, tetapi ada konsekuensi, ada risiko. Dosa yang dilakukan Paulus itu dia tidak tahu, katanya dalam pembacaan tadi, dia tidak sengaja. Dan bahkan kalau kita melakukan dosa yang disengaja, kita akan diampuni. Kalau kita datang kepada Tuhan menyesal, kita diampuni. Ingat Petrus, sudah diingatkan kamu akan menyangkal, dia tetap lakukan, tetapi dia menyesal dalam tangisan. Memang penyesalan yang sungguh. Kita sudah diingatkan, tapi jangan saudara untuk kemudian mengambil contoh Rasul, mengambil contoh Petrus dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita berhati-hati dalam hidup ini, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Mungkin kemudian berbalik pertanyaan, terus bagaimana kami untuk melakukan hal atau menghindari dosa-dosa tadi, apalagi dosa yang tidak atau dosa yang disengaja tadi? Mari minta Roh Kudus. Amin saudara. Minta Roh Kudus. Daud pun tadi minta Tuhan tolong supaya dia terhindar dari kesalahan yang disengaja. Saya dan saudara hidup di dalam masa kasih karunia ini. Pergunakan dengan baik kasih karunia Tuhan. Selama engkau masih hidup, selalu saya katakan dalam renungan firman Tuhan, selama saya dan saudara masih hidup, selama mereka semua di luar sana yang mungkin masih melakukan dosa, masih hidup dan bernafas, selama itu masih ada kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan maka kalau kita melihat di luar sana ada keluarga, ada kenalan, ada orang-orang yang kita perhatikan kehidupannya tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan kasih karuniamu, nyatakan bagi orang itu. Selama dia masih hidup, masih ada kesempatan saudara. Kalau sudah meninggal, sudah tidak ada kesempatan. Baik buat dia, baik buat kita untuk mendoakan dia. Kembali lagi, saya dan saudara diajarkan oleh firman Tuhan, semua tergantung tidak tahu atau sudah tahu.
Mari berhati-hati dalam hidup saya dan saudara, agar kita selalu menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan ini. Saya mengundang imam musik untuk sama-sama di depan saudara. Kalau mungkin ada lagu yang sudah dipersiapkan, kita akan sama-sama lakukan.